Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Masyaallah mukminin rahimakumullah, di kesempatan kali ini marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita ikuti rasa syukur ini dengan semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di kesempatan kali ini sedikit kita akan sampaikan sebuah tema yang cukup sederhana mengenai sabar dan sholat. Seperti kita ketahui, perkembangan saat ini begitu dinamis dan juga nampaknya tantangan semakin berat. Maka kita sebagai seorang yang mengaku beriman menganggap ini sebagai sebuah ujian. Sebagaimana Allah juga berfirman di dalam surat Al-Ankabut yang menyatakan bahwa alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan ini adalah sebuah ujian untuk melihat siapa yang terbaik amalnya di antara kita semua. Selanjutnya, tentu akan sangat berat bagi kita semua jika tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengarungi kehidupan yang sangat kompleks dan berat ini. Nah, karena itu apakah kita layak untuk ditolong oleh Allah, itu menjadi sebuah pertanyaan yang penting untuk kita ajukan. Tapi minimal kita bisa melihat janji Allah yang termaktub di beberapa surat. Paling tidak bisa kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Atau juga seperti dalam surat yang sama di ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mohonlah tolong pada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, ini sebuah janji Allah, maka marilah kita menegakkan sholat dan juga menjaga kesabaran. Sedikit kita diskusikan tentang sholat ini, tentang janji Allah ini, bahwa orang yang sholat yang nanti akan dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat yang seperti apa? Itu juga perlu kita tanyakan. Karena di lain ayat Allah juga menyatakan bahwa fawailul lil musholin, celakalah atau neraka bel bagi orang yang sholat. Nampaknya kontradiktif, tapi kalau kita lihat di ayat selanjutnya, siapa yang disebut celaka orang yang sholat ini? Alladzina fawailul lil musholin alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Seperti apa orang yang lalai dari sholatnya? Yaitu orang yang tidak bisa menjadikan sholatnya sebagai benteng baginya untuk terbebas dari perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana firman-Nya dalam surat Al-Ankabut dijelaskan,
Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan kalau kita melihat beberapa contoh dari Rasulullah maupun para sahabat beliau, bagaimana beliau menjadikan sholat ini sebagai benteng maupun tameng maupun senjata bagi mereka untuk melakukan semua aktivitas maupun sebuah keputusan, atau sekedar menenangkan hati. Sebagaimana Rasulullah pernah menyampaikan kepada Bilal dalam sebuah riwayat, "Wahai Bilal, kumandangkanlah adzan, tenangkanlah hati kami dengan sholat." Atau mungkin kita bisa melihat bagaimana Umar bin Khattab, setiap beliau akan mengambil sebuah keputusan, maka beliau menunaikan sholat 2 rakaat. Nah, ini menunjukkan pada zaman itu bagaimana orang-orang terbaik, generasi terbaik, menjadikan sholat sebagai andalan. Dan kita paham juga bahwa sholat merupakan tolak ukur utama dari orang beriman. Jika sholatnya baik, nanti di yaumul hisab akan dilihat, akan dihitung. Yang pertama kali dihisab adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Sebaliknya, jika sholatnya buruk, maka buruklah amalnya. Nah, ini menjadi pembelajaran bagi kita. Dan sedikit tentang sabar. Kalau sholat kita bicara aktivitas fisik dohir yang nampak, sedangkan sabar adalah sebuah aktivitas batin, kesiapan, ketabahan untuk bisa menerima takdir, menerima apapun yang terjadi padanya, berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik bahwa semuanya akan baik-baik saja. Jadi sabar merupakan sebuah gambaran batin seorang yang tabah maupun juga yang punya mental baja dalam mengarungi sebuah segala macam persoalan. Sabar juga bisa kita lihat dari 3 aspek. Kalau tadi kita bicara sabar dalam aspek terhadap sebuah musibah, sabar juga bisa kita lihat pada aspek yang lain. Bagaimana kesabaran untuk menjalani ketaatan kepada Allah. Ketika kita menjalani ketaatan, mungkin sekarang dalam kondisi yang baik, temannya banyak, ya, misalkan dalam Ramadan ini suasana baik, tempat yang baik, teman yang baik, ya, semuanya baik. Tapi bisa jadi di suatu saat kita melakukan sebuah amal baik tidak dianggap baik oleh orang yang lain, padahal ini baik di mata Allah. Apakah kita bisa sabar dengan menjalani ketaatan tadi? Itu persoalan yang menjadi tantangan ke depan. Sabar juga bisa berarti kesabaran untuk menjauhi kemaksiatan. Karena dunia ini pada akhirnya jalan menuju ke akhirat, jalan menuju ke surga, ke jannah itu dihiasi dengan tantangan. Sebaliknya, jalan menuju neraka dihiasi dengan maksiat. Ketika kita punya harta lebih, sebenarnya ini sebuah percobaan juga. Apakah harta ini nanti akan digunakan untuk menuju ke Allah atau bermaksiat pada Allah? Ini juga sebuah hal yang seringkali kita terjebak di sana. Kita sabar ketika mendapatkan musibah, tapi seringkali sulit sabar ketika mendapatkan kenikmatan karena sulitnya menjaga syahwat kita. Mungkin beberapa hal itu tadi yang bisa kami sampaikan, dan semoga sedikit ini bisa memotivasi kami pribadi dan juga terutama ma'asyiral muslimin semuanya, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, selebihnya saya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dimudahkan untuk menjalani semua ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.